Stargazer gitu ya. Itu apa namanya? Semuanya produknya Hyundai yang dulunya kan nggak ya itu kan kita kenal Toyota, Honda gitu ya. Mereka melakukan inovasi selama 2 tahun ini penjualannya langsung naik. Ya termasuk pada saat saya memfasilitasi Astra. Jadi Astra Motor tapi ya ini salah satu kelas tahun 2019 atau 2019 itu ya, betul. Yang ini teman-teman, ini teman-teman leader di Astra. Mereka belajar menginovasikan, mencari inovasi tentang desain motor sebenarnya. Yang sampai sekarang masih hits kan produknya kalau si Honda kan PCX, terus Yamaha apa lawannya PCX? NMAX ya. Jadi ini sharing aja teman-teman. Jadi kalau Honda punya PCX, ya Yamaha punya NMAX. Sekarang kalau yang ngelit siapa yang paling banyak ditemui di jalanan? NMAX ya, NMAX lebih banyak gitu ya. Nah, mereka belajar tentang produk itu sendiri, kenapa bisa diterima pasar. Dan menariknya kayak mereka kan yang namanya design thinking itu nggak general, mereka per area. Saya waktu itu mendampingi customer yang lead area Bali. Jadi di Bali itu apa namanya? Yang banyak tuh bukan jual motor tapi sewa motor kan, yang ramai para bule-bule itu. Dan mereka ngejarnya NMAX bukan PCX. Setelah ditelusuri, kenapa milih NMAX bukan PCX gitu ya? Ternyata yang valid itu cuma satu. Ternyata si NMAX itu kenapa para bule itu senangnya nyewa NMAX gitu ya? Karena joknya itu katanya mirip pas buat naruh papan surfing gitu. Nah hal-hal gitu kalau kita nggak tanya ke customer, kita nggak bakal tahu tuh, ya nggak? Kebayang nggak orang milih PCX atau milih NMAX dibanding PCX gitu ya? Ternyata karena joknya, bentuk joknya. Kalau kita nggak valid ke pasar, kalau kita nggak tanya ke customer, tapi itu ketemu dan setelah mereka melakukan inovasi dan sebagainya ya sangat mungkin sesuai dengan kebutuhan customer gitu ya. Walaupun saya nggak update lagi terbarunya ya. Jadi itu tentang perjalanan saya belajar dan tertarik dengan yang namanya design thinking teman-teman. Dan menariknya ketika saya tahun 2019 2020 itu banyak bantu para talent di corporate gitu ya untuk design thinking, tapi ternyata akhir-akhir ini ya design thinking semakin banyak dieksplor di pendidikan gitu. Kalau dulu masuknya di corporate, di bisnis gitu ya. Nah, sekarang tuh sudah masuk di pendidikan. Kalau di luar negeri sudah beberapa tahun silam sudah mulai digaungkan dan dipraktekkan di pendidikan. Tapi di Indonesia belum banyak dan saat ini sudah mulai masuk tuh. Maka saya tertarik untuk lebih mendalam tentang design thinking. Ada beberapa seminar yang saya ikuti. Terakhir nih saya ikutin yang minggu kemarin ini. How I use design thinking to enhance my students learning in the classroom. Bagaimana sih menggunakan design thinking di kelas gitu ya supaya bisa lebih efektif dalam pembelajaran. Itu sedikit learning journey saya pribadi yang belum banyak tentang design thinking, tapi saya pengen banget bagi ke teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan di beberapa sesi terakhir ini bisa saling sharing dan saling menguatkan tentang konsepsi design thinking ini ya. Nah, teman-teman, as usual, seperti biasa, kita punya harapan bareng-bareng, punya expected outcomes ya, learning goals yang kita pengen sasar di sesi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman jadi paham tentang konsep dan peruntukannya design thinking itu apa gitu ya. Kemudian teman-teman juga jadi paham tentang tahapan design thinking itu ada berapa, apa saja gitu ya. Kemudian kalau waktunya kekejar, hari ini kita sudah mulai melakukan tahapan satu yakni empati. Teman-teman dapat melakukan tahapan pertama design thinking yaitu empati. Bagaimana sih proses empati ke customer, ke masyarakat yang menjadi sasaran kita? Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, nah teman-teman, seperti apa sih contoh ya guru-guru yang sudah menggunakan design thinking dalam kelasnya? Biasanya guru yang sudah paham dan menerapkan design thinking itu menanyakan 3 hal dalam proses pembelajarannya, seperti yang sudah saya tanyakan ke teman-teman di awal sesi komitmen waktu itu. Ya, masih ingat 3 pertanyaan itu apa? Ya ingat nggak? Jadi kesepakatan di awal. Yang pertama adalah, what do you want to learn? Ya,
Jadi kalau yang sudah paham tentang konsep design thinking, pasti dia akan bertanya dulu nih ke si customer, ke si peserta kan kalau kita sebagai pendidik, mahasiswa gitu ya. Apa yang pengen kalian pelajari nih? Nah, kita punya waktu terbatas, ada berapa target yang kita ingin capai, kira-kira apa saja yang pengen dikuasai di pertemuan-pertemuan kita punya. What do you want to learn? Nah, kalau di kelas biasanya kita ada 10 indikator gitu ya, 10 target pembelajaran, bisa jadi dijembreng dulu, mana teman-teman yang perlu kita pelajari lebih awal, mana yang akan kita gabung gitu loh. Jadi siswa peserta didik itu paham apa yang akan dia pelajari sehingga dia decide, I want to learn this first, gitu ya. I want to learn this and this in the same time. Jadi mereka sudah bisa decide dan mereka sudah ngerasa, oh, gue ngerasa dilibatkan dalam proses pembelajaran ini dengan cara ditanya, what do you want to learn, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang tidak kalah penting adalah how do you want to learn, ya. How itu lebih ke metode sebenarnya, teman-teman, karena kita apa namanya belum pernah offline, karena online teman-teman lebih nyaman belajar kayak gimana gitu ya. Ada sempat teman-teman saya lemparkan pertanyaan, akhirnya saya coba masukkan ke beberapa sesi gitu ya, termasuk games, ice breaking dan sebagainya gitu ya. Jadi kita paham betul customer kita, peserta didik kita, murid kita itu senangnya belajar dengan cara apa gitu ya. Sama yang tidak kalah penting sampai tahapan assessment-nya gitu ya. Mungkin teman-teman juga sempat diajak diskusi tuh sama Bu Desi di awal. Nanti UTS-nya mau bentuk apa, nanti UAS-nya mau bentuk apa gitu ya. Nah, itu bagian dari proses design thinking. Jadi nggak one way instruction, tapi peserta didik dilibatkan sampai bentuk tesnya mau kayak gimana supaya teman-teman tuh lebih enjoy, lebih semangat untuk lakukan proses assessment-nya. Jadi 3 hal ini biasanya dilakukan oleh para guru yang sudah paham design thinking dan dia ingin mengoptimalkan sekaligus melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi what do you want to learn, how do you want to learn, and how do you want to be tested, itu kayak pertanyaan lumrah dalam setiap memulai pembelajaran. Ya, oke. Nah, ini kembali ke apa namanya whole use of design thinking, teman-teman. Kenapa ini menjadi crucial, ini menjadi penting untuk kita pelajari dan akan ngefek ketika kita terapkan itu based on the research done by McKinsey and Company, gitu ya. Ini untuk di perusahaan gitu ya. Jadi kalau dilihat teman-teman, gitu ya, rata-rata industri, kemudian di garis biru, gitu ya, perusahaan yang intensif mengadopsi design thinking itu, secara profit grafiknya jelas banget, gitu ya. Ini bukan ucapan, bukan asal menyampaikan informasi, tapi based on research, perusahaan-perusahaan yang mengadopsi intensif ya, dalam arti dia rutin. Kalau buat produk, kalau melakukan inovasi, gitu ya, dia menggunakan design thinking, maka berbeda tuh grafiknya, gitu ya. Jadi cenderung naik dibanding perusahaan yang tidak menerapkan design thinking di sini ya. Oke. Pun nanti harapannya dalam sektor pendidikan, dalam kelas gitu ya, manakala pendidik atau guru atau dosen gitu ya menerapkan konsep ini, siswa itu kan kalau perusahaan larinya ke profit, kalau dalam pendidikan larinya ke learning outcomes kan, kualitas pembelajaran atau hasil pembelajarannya. Manakala guru, dosen, pendidik gitu ya menerapkan design thinking dalam pembelajarannya, akan lebih meningkatkan hasil capaian pembelajarannya gitu ya. Itu saya belum nemu hasil risetnya, cuman kami meyakini gitu ya. Kalau 3 pertanyaan ini aja dilakukan di kelas gitu ya, otomatis di awal si murid itu ngerasa dilibati dan dia antusias, gitu, nggak ada jarak yang jauh dengan guru atau dosennya. Jadi temuan ini walaupun di industri tapi sangat relate juga di pendidikan ya. Dalam sektor pendidikan sendiri kan nggak hanya si guru dan si murid, teman-teman. Ada sekolah dan orang tua sebagai customer gitu ya. Yang tidak kalah penting bagaimana orang tua diberikan trust, dilibatkan dan produk-produknya itu sesuai dengan kebutuhan orang tua, seperti yang teman-teman kemarin coba buat gitu ya, PAUD yang memang relate sama masyarakat tertentu yang itu akan dibeli dan memiliki nilai jual. Nah, itu salah satu yang kita harapkan ketika kita menggunakan metode atau pendekatan design thinking.
Nah, seperti apa sih design thinking itu? Jadi kalau secara teori sebenarnya banyak teman-teman bisa temukan di artikel ataupun jurnal gitu ya. Tapi yang saya pelajari gitu ya dari Tim Brown ini, design thinking itu adalah human centered approach ya to innovation that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success. Ya, jadi design thinking adalah sebuah pendekatan yang berpusat pada manusia atau customer-nya atau muridnya atau orang tuanya gitu ya, to innovation that draws from the designer's toolkit. Jadi kalau dulu digunakan oleh para designers gitu ya, ada toolkit-nya, ada instrumennya to integrate the needs of people, untuk mengkoneksikan kebutuhan orang tua, kebutuhan customer gitu ya. The possibilities of technology, kemudian penggunaan teknologi yang memungkinkan, dan the requirement for business success. Jadi kebutuhan untuk sukseskan sebuah bisnis. Sederhananya pokoknya kalau ngomongin bisnis, design thinking ya kita fokusnya ke human-nya ya, ke customer-nya ya. Jadi kalau ngomongin design thinking ya berarti sebuah inovasi yang dibuat, yang dirancang berdasarkan kebutuhan customer yang memang human centered approach ya. Nah, ini teman-teman, kalau yang saya coba pahami dan saya coba korelasikan ya, ini perspektif saya ya, dari berbagai rujukan, dari berbagai informasi yang saya dapatkan, kemudian apa yang bisa nggak didefinisikan design thinking dalam pembelajaran itu. Jadi kalau dikoneksikan dalam sebuah pembelajaran, teman-teman, pembelajaran yang mengacu ke design thinking adalah pembelajaran yang dimulai ya dari kebutuhan peserta didik ya, pembelajaran yang dimulai dari kebutuhan peserta didik dengan melibatkannya pada proses perencanaan, proses pembelajarannya, dan variasi bentuk asesmen yang terjadi selama pembelajaran. Ya, jadi kalau yang kalau dulu kan kita teacher center gitu ya, pokoknya yang murid itu datang untuk ngedengerin guru gitu ya. Kemudian sekarang berkembang adalah student center di mana pembelajarannya, proses belajarnya itu betul-betul siswanya terlibat, siswanya aktif, siswanya melakukan. Nah, kalau design thinking yang saya pahami justru malah dari proses perencanaannya, teman-teman. Dan termasuk yang teman-teman sedang pelajari dan lakukan sekarang, perencanaan pendidikan itu kalau menggunakan design thinking, maka insya Allah nanti hasilnya akan lebih relate dengan kebutuhan si pasar atau masyarakat. Karena dilibatkan nggak hanya saat proses belajarnya, tapi dilibatkan pada sejak proses perencanaan gitu. Ya, ada proses wawancara di situ, ada proses validasi di situ, kemudian dilibatkan pada saat proses belajarnya, termasuk variasi bentuk asesmennya. Ya, siswa nanti karena kalau teman-teman mungkin sudah pernah baca paham terkait pembelajaran yang metode belajar yang beragam gitu ya, teman-teman pernah dengar itu enggak? Tiga tipe pembelajaran, auditori, terus apa lagi? Kinestetik, ya auditori, visual, kinestetik ya, yang paling populer sampai saat ini. Ada 3 bentuk pembelajar, yang tipe yang auditori, tipe yang visual, tipe yang kinestetik. Ada lagi dikembangkan terkait kecerdasannya, ada multiple intelligences. Pernah dengar? Ada apa aja multiple intelligences, teman-teman? Yang teman-teman paham? Kan lebih banyak tuh. ada kecerdasan spasial, kecerdasan musik, yes, apalagi sosial, intrapersonal, interpersonal, spasial, natural, body gitu ya. Jadi musik ya, itu kan lebih beragam lagi gitu ya. Nah, menariknya yang saya lihat, yang saya pahami di pendidikan itu terkait 3 bentuk cara belajar, kemudian multiple intelligence itu, kecerdasan majemuk itu dilaksanakan rata-rata banyaknya di proses belajarnya aja. Ya, sedangkan yang namanya pendidikan kan dari mulai perencanaan, proses, sama bentuk evaluasi atau asesmennya kan. Nah, maka kalau mengacu ke design thinking ini teman-teman, jadi dari mulai perencanaannya pun mereka dilibatkan. Ya, saya tipe yang senang yang ngedengar gitu, nggak harus lihat mukanya pun saya bisa paham. Saya yang tipenya visual, saya nggak bisa ngedengerin doang, saya harus ngelihat Bapak ngejelasin, ada gambar-gambar dan sebagainya.
Saya yang tipenya kinestetik, Pak, saya kalau 2 jam duduk pasti badan saya encok-encok karena saya harus gerak gitu ya. Nah, itu kan yang perlu si guru pahami gitu ya, 3 tipe itu. Belum lagi kalau mengacu ke yang interpersonal, intrapersonal gitu ya, bagaimana dalam proses ini dilibatkan interpersonalnya di perkelompok gitu ya. Kalau intrapersonal lebih kepada individunya, ke penguasaan memori dan sebagainya gitu ya. Nah, itu seharusnya dilibatkan sejak perencanaan, proses belajar sekaligus proses penilaian. Dan itu yang belum banyak dilaksanakan. Jadi teman-teman kalau 3 proses itu ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, yang sekarang sudah mulai banyak tuh melibatkan multiple intelligence, 3 kecerdasan itu hanya di proses belajarnya. Jadi kadang dia ngajarnya ya ngobrol, bentuk ceramah, bentuk games, role play gitu ya. Itu kan proses belajar, tapi nggak dilibatkan di perencanaannya. Pun pada saat proses assessment, ya seharusnya kalau kita sudah menggunakan metode kecerdasan majemuk gitu ya, dan kita sudah paham design thinking, itu tidak berhenti di proses. Selain perencanaan, proses juga dibentuk assessment. Sehingga yang idealnya itu bentuk tesnya tuh beda-beda. Contoh saya ngajar design thinking, perencanaan pembelajaran dasar-dasar perencanaan pendidikan gitu ya. Nah, teman-teman itu kalau yang hobinya linguistiknya bagus, bisa jadi akan sangat enjoy ketika diminta buat video ngejelasin gitu ya. Kemudian teman-teman yang bodily bisa jadi dia akan senangnya kalau dibuat bergerak-gerak gitu ya, dan sebagainya. Kalau teman-teman yang punya kecerdasan musik, bisa jadi dia menuangkan hasil belajarnya ke sebuah instrumen. Kayak gitulah. Nah, itu yang belum banyak diterapkan di negeri kita di Indonesia. Termasuk saya di sekolah pun masih butuh belajar dan masih kesulitan untuk sampai ke titik assessment. Karena butuh waktu lebih banyak, apalagi kan kita satu kelas kayak gini, kelasnya 40 gitu ya, 49 mahasiswanya. Kebayang kalau dibebaskan bentuk assessment-nya, saya nanti kebingungan menyamakan indikatornya gitu ya, rubriknya pasti beragam, sehingga masih kadang-kadang di posnya itu suka diseragamkan, cuman ada pilihan-pilihan gitu loh. Teman-teman kira-kira mau video atau artikel gitu ya, teman-teman mau buat posternya digital atau manual dan sebagainya, jadi ada alternatif lah, minimal alternatif untuk assessment yang ditawarkan ke peserta. Nah itu korelasi antara si design thinking dengan pembelajaran yang ada di kita gitu. Jadi kalau si design thinking betul-betul apa maunya si customer tuh dipahami betul, sehingga si customer tuh enjoy, relate, dan betul-betul nyaman dengan produk atau jasa yang kita berikan gitu ya. That's about design thinking. So teman-teman biar nggak nggak mulai jenuh ya, sudah mulai 20 menit lebih saya ngomong gitu ya. Saya akan ajak teman-teman untuk lebih bergerak lagi tangannya. Kemudian selain bergerak tangannya, saya juga minta teman-teman untuk lebih berpikir sedikit gitu ya, untuk menuliskan ya pengalaman belajarnya tentang design thinking itu ya dalam link yang saya kasih ya. Teman-teman, ini masih pretest dulu ya. Yang dari explanation saya selama 20 menit tadi, kemudian pemahaman referensi teman-teman tentang design thinking gitu ya. Saya sudah buatkan Miro di situ, teman-teman klik aja gitu ya. Kayaknya kalau pakai handphone nggak bisa, kayaknya harus install dulu gitu ya. Jadi mendingan buka browser aja, diklik, maka nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ini ada yang chat ya. Yan, tadi video bahasa Inggris di Padlet ya Pak? Oh bukan, beda lagi. Ini kita pakai Miro ya. Kalau yang tadi nanti dilanjutkan setelah ini nggak apa-apa. Ini klik Mironya. Nanti kalau sudah diklik, teman-teman akan dibawa ke sini. Ya. Saya kecilkan dulu. Nih, Miro teman-teman. Nah ini ada 2 papan ya teman-teman. Saya kecilkan dulu. Ada 2 papan. Nah ini satu papan masing-masing isinya sudah 49, kalau 7 kali 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 7 berapa? 49 kan ya? 9. Ya, sesuai jumlah teman-teman kan. Nah, di sini yang nomor urutnya 1 berarti nulisnya di sini ya teman-teman ya.
Ingat kan nomor urut absennya? Ingat kan? Ingat nggak teman-teman? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Nomor urut berapa gitu nggak ingat? Sebelum mengerjakan tahan gerak-geraknya ya. Jangan diisi dulu ya. Teman-teman apa nggak nomor urut absennya? Jujur enggak, Pak. Mungkin pakai 5 aja kali, Pak. Pakai apa? NIM. NIM. Oh ya udah. Maksudnya supaya ini ada jatahnya kan cuma 47. Takutnya ada yang ngisi di sini juga gitu. Ya. Biasa kalau yang nomor urut 1 di sini isinya 2 di sini, 3 di sini. Nah, ini 8 di sini, 9 di sini gitu. Kira-kira berebut nggak kalau di sini kalau dibebaskan? Teman-teman ngisinya di sini ya, di pretest dulu ya. Pak Fadil, mungkin nanti bisa di-share screen dulu aja Pak buat absennya nanti baru dimasukin. Oh ya udah, yang punya list nama siapa? Biar inget ya. Kita aja nomor urut berapa pertama ya. Kita catat tuh. Masya Allah, Ji, di ini ya, dicobakan ya Pak Fadil. Oh ya. Miro apalagi nih, wah, luar biasa nih. Nah, yang sudah hafal bisa langsung ke link tadi yang saya kirim di chat ya. Apa namanya? Sebenarnya supaya nggak rebutan sticky note, supaya clear ini tempatnya siapa, jumlahnya banyak ya. Biasanya tuh paling dipegangnya 5 peserta gitu. Jadi kalau saya punya 50 peserta, saya harus punya 10 fasilitator harusnya yang mendampingi belajar. Karena memang perlu didampingi betul supaya sesuai kaidahnya dan banyak proses pembelajaran yang menggunakan beberapa tools gitu ya. Oke, sudah semua teman-teman? Lari ke sini lagi ya. Jadi kalau yang nomor urut 1 berarti di sini nih, ya, di sini nih, ya. Tulis saja berarti di sini Abrar gitu. Abrar. Design thinking adalah, nah, teman-teman menuliskan pemahaman tentang design thinking sesuai bahasanya teman-teman ya. Nggak boleh ngikutin bahasa saya di slide, nggak boleh ngikutin bahasanya teori gitu ya. Dari yang sudah teman-teman pahami gitu ya, silahkan ditulis pemahaman teman-teman tentang design thinking menggunakan your own sentences, your own language ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Nama terus DT adalah gitu ya. Hindari aktivitas teman-teman. Boleh. Itu menarik tuh yang nggak boleh di delete. Kenapa nih Pak Fadil? Ya. Kenapa tidak boleh mendelete kata-kata yang sudah sempat dituliskan? Oh, kalau itu boleh. Kalau sorry. Jadi yang kita hindari itu mendelete punya temennya biasanya kalau kita collaborate working gitu ya. Kalau proses ini masih boleh ya. Tapi ada proses di mana nanti di tahapan-tahapan berikutnya apa yang ditulis itu nggak boleh dicoret-coret lagi. Udah lanjut aja terus gitu ya. Tapi kalau sekarang boleh. Intinya nggak boleh salah klik, salah delete itu hilang semua nanti. Ya, Brar, ada yang mau tanyakan, Brar? Monggo, Brar. Pak, di sticky note saya nggak bisa ngetik, Pak. Apakah semuanya nggak bisa ngetik? Saya belum muncul-muncul, Pak. Masih muter-muter. Iya, Pak. Saya juga nggak bisa. Oke, berarti settingannya ini ya. Saya lagi ngetik, Pak. Oh, bisa ya? Oh, ada yang bisa juga tuh. Ismiyanti Nuraziza bisa tuh. Sorry. Ini yang nomor berapa nih? Ya, nggak bisa. Coba saya... Alright. Ya. Saya baru ingat ini ya. Kita ada berapa orang di sini sekarang? Yang sudah masuk? Tuh. Oke. Karena ini yang gratis, jadi maksimal cuma 40 peserta.
sorry teman-teman, aku baru pro yang free, saya belum, saya masih pakai yang free gitu ya. Jadi kalau sudah 4 sudah bisa berhasil, monggo yang belum bisa nggak apa ya. Intinya teman-teman bisa ikut prosesnya tuh. Oke. Suatu proses berulang untuk dapat menyelesaikan. Oke, Feby. Proses. Alright. Oke, yang sudah berhasil boleh lift Jamboardnya ya. Oke. Jadi cara ngetiknya cukup diklik di situ. Klik 2 kali, udah muncul, tinggal tulis ya. Jadi nggak perlu pindah-pindah, nggak perlu geser-geser sticky note-nya. Diklik aja 2 kali, otomatis bisa ngetik. Yang nomor 13 gimana, Pak? 13 berarti di sini nih, yang kan menghitungnya ke kiri ya. Dari kiri kanan 1 2 3 4 5 6 7, 8 di bawahnya, 8 9 10 11 12 13 14 gitu. Oke. Dicoba Bram, biasanya kalau nggak bisa ngeklik di satu sticky note, coba geser ke sticky note klik sticky note yang lain. Pada saat sticky note yang ada yang nulis, kamu nulis lagi gitu. Jadi hanya bisa satu operate dalam satu waktu. Oh iya Pak, sudah Untuk Pak. satu Tadi sticky note. belum diturunin. Oke, 34 masih bisa karena masih sama 40. Ini ada yang isi di sebelah ternyata ya. Ini ada yang isi di sini sebelah nih. Satria. Sama siapa lagi? Vika Anjana juga misinya di sebelah Vika. Yang proses sama Priti. Sekarang Priti di Miro, teman-teman. Saya butuh make, tapi sekarang 2 tahun terakhir nggak pakai lagi. Jadi di sini sangat enak sih ya. Enteng juga aplikasinya. Jadi teman-teman bisa ngeliat kayak gini nih. Jadi kayak betul-betul real dibanding Jamboard, ini cenderung lebih asik kan. Kalau ini lebih kelas Miro cukup aktif lah, cukup Dibanding Padlet, beda fungsi sih ya. Kalau Padlet kan memang peruntukannya mungkin dia kayak virtual materi komen gitu ya. Tampilannya bagus kalau untuk itu. Jadi ada satu atau mungkin semua orang bisa buat baru gitu ya kalau Padlet gitu ya. Yang di Miro ini working collaboration itu selain bentuk kayak ini ada juga bentuk yang lain gitu. Miro yang lain. Tergantung kebutuhannya, pemahaman di sampingnya gitu. Jadi cukup kayak gitu aja. Lebih beragam gitu sama sudah diminta harus yang bentuknya mind map. Dapat di sini problem yang cenderung lebih interaktif sih. Oh, iya. Misalkan saya ngangkat problem implement Merdeka 2024 gitu ya. Ini kan isu ya, plusnya di sini, minusnya di sini gitu. Kira-kira minus working collaboration. Time. Gitu. Oke, teman-teman. Dulu sih teman-teman. Sekecil ini, Bu. Jadi kalau nggak bisa terlihat semua maksudnya gitu ya? Jadi kalau di Jamboard satu sticky note kan berapa huruf ya, berapa kata gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya kan layarnya nggak terbatas tuh. Ini kita kecilin segini kan. Lihat nggak? Kecil banget. Ya kan? Tapi bisa di zoom sampai sedetail ini nih. Salahnya, nah tuh. Yang tadi kecil banget bisa sejelas ini sekarang tuh. Yang satu sticky note. Oh, bisa di zoom in, zoom out ya. Jadi ini satu frame ini ada 49 mahasiswa nih. Ya kan? Satu mahasiswa ada satu paragraf kan? Minimal tuh. Berarti ada 49 paragraf itu yang hanya tampil dalam satu kayak A4 gitu loh ini. Ya kan? Betul. Satu A4 kan dikecilin ya, tuh A4 kan. Itu isinya tuh 49 paragraf dari 49 mahasiswa gitu loh. Jadi lebih. Nah, kita kelihatan siapa yang bergerak, siapa yang lagi aktif gitu ya. Cenderung lebih real time. Dan ini rekomend sih, saya juga masih mau ngoprek lagi kan udah lama banget ngoprek Miro. Ya cuman Pak kapasitasnya Pak ya? Ya, biasa kalau yang free itu gitu, Bro. Bagus. Jadi kalau Limited. Biasa kalau tadi kalau saya buka lagi mau di-upgrade enggak, Pak? Upgrade, Pak gitu ya. Pasti kan ditawarin kan.
Tapi setidaknya ini cukup banget untuk kita gunakan. Untuk dosen kan nggak perlu banyak-banyak aktivitas untuk yang ini ya. Jadi ini aja udah cukup banget lah untuk yang gratis. Bahkan teman-teman di corporate, para trainer juga masih pakai yang free, nggak apa-apa. Ya, jadi kan udah oke banget lah ya. Oke, silakan dilanjutkan teman-teman bagi yang belum gitu ya. Saya izin melanjutkan ya, karena harapannya sampai sore ini kita bisa langsung proses pemahaman proses tahapan 1 dari design thinking. Lanjut ya teman-teman, tadi sudah sampai design thinking versinya Mas Fadil ya. Kalau dari sekian banyak, ya saya ulangi teman-teman. Jadi design thinking saat ini dan saya yakin di kedepannya akan semakin dibahas dan semakin booming ya untuk masuk ke pendidikan, masuk ke kelas gitu ya. Yang mana ini relate dengan konsep student center gitu ya, kurikulum merdeka belajar, merdeka mengajar. Kan kalau ketika substansi merdeka belajar kan mereka punya keleluasaan untuk merencanakan, memodifikasi proses, sekaligus mengharapkan assessment yang sesuai gitu ya. Jadi ini sangat relate dengan kondisi kebutuhan pendidikan Indonesia. Jadi kalau secara sederhana, teman-teman, desain tinggi dalam pembelajaran itu yang intinya melibatkan ya pembelajaran yang dimulai dari kebutuhan peserta dengan melibatkannya pada proses perencanaan, proses pembelajaran, dan variasi bentuk asesmen yang terjadi selama proses belajar. Nah itu yang definisi saya ya, yang untuk memudahkan teman-teman dapat gambarannya kalau dalam sebuah kelas gitu ya. Nah teman-teman, ini materi semalam saya singkat aja yang saya ikuti dari Akadasya gitu ya. Jadi kalau kami membahas tentang project based learning di sekolah, jadi saya perlu mempelajari ini gitu ya. Jadi kalau penggunaan design thinking dalam frameworknya design thinking ini seperti ini teman-teman, banyak keterlibatannya, banyak pecahan-pecahan yang akhirnya melibatkan siswa dan memfasilitasi banyak kecerdasan dan aktivitas belajar. Ini saya singkat saja supaya nggak terlalu bias ya. Nah teman-teman, di sini kalau tadi mengacu ke surveinya McKinsey terkait industri yang menggunakan design thinking secara intensif itu kan beda banget, naik banget dibanding yang nggak menggunakan gitu ya. Nah, karena ini relate banget dengan urusan bisnis, kalau inovasi, bisnis, profit gitu ya. Jadi kalau dalam kelas-kelas bisnis, inovasi gitu ya, ada perbedaan antara si business thinking sama design thinking, teman-teman. Jadi kalau si business thinking itu ya mengacunya ke kita ada berapa masalah dihadirkan dalam satu solusi. Jadi pukul rata satu solusi untuk menjawab semua masalah. Sedangkan dalam konsep design thinking yang saya bahas di sini adalah dalam sebuah topik, dalam sebuah scope yang sudah kita tentukan, itu problemnya itu beragam. Problemnya itu dipecah-pecah gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana mendefinisikan sebuah masalah. Bisa jadi masalah yang kita asumsikan itu bukan betul-betul masalahnya si customer. Adapun mungkin itu masalah tapi bukan masalah yang urgent. Yang bisa jadi solusinya antara aja nggak apa, yang penting saya yang butuh solusi adalah masalah yang mungkin kita nggak tahu. Jadi bisa jadi dalam konsep design thinking ini teman-teman ada problem-problem yang sudah di-define, muncul solusi baru. Problem-problem itu di-cangdon lagi, dirapikan lagi, muncul lagi solusi baru. Jadi nggak yang pukul rata masalah customer itu apa, jadi solusi, tapi dalam konsep design thinking itu akan ada solusi-solusi dari masalah-masalah kecil. Jadi from the smallest thing mengkaji masalahnya kalau di konsep design thinking itu. Ya. Nah, ini teman-teman tahapannya ya, 5 tahapan design thinking yang memang sudah populer dan udah banyak banget artikelnya. Beberapa kampus yang itu juga sudah menerapkan ini dan banyak artikel yang sudah saya ditemukan lah gitu ya terkait penerapan atau teori design thinking. Secara sederhana ada 5 tahapan teman-teman: empati, define, ideate, prototype, sama test. Ya, jadi 5 tahapan itu yang terus dilakukan ya. Dan teman-teman ini tuh nggak yang istilahnya itu diagram air gitu ya.
Jadi kalau si tahapan design thinking ini teman-teman, dia akan terus, nanti ada gambaran untuk memudahkan. Jadi sudah empati, define, ideate, prototype, tes. Nah, kalau tesnya gagal, nggak sesuai dengan customer, maka dia lari ke empati lagi, lari ke define lagi, lari ke diet lagi, lari ke prototype. Jadi muter terus gitu ya. Jadi prosesnya itu berulang dan berulang sampai ketemu solusi yang betul-betul diharapkan oleh si customer ya. Nah, empati ini yang perlu teman-teman pahami adalah kita harus paham betul siapa usersnya, siapa customernya. Kemarin teman-teman sudah mulai belajar ya di proses pertemuan sebelumnya gitu ya, tentang siapa customer yang disasar untuk lembaga satuan paut dan desain gitu ya, profilnya gitu ya. Kemudian apa namanya, dalam proses define gitu ya, kalau define itu lebih kepada mendefinisikan dari sekian banyak masalahnya si customer itu, didefinisikan mana masalah yang paling krusial, mana masalah yang paling urgent untuk diputuskan. Ideate. Jadi dari masalah-masalah yang ditemukan sudah didefinisikan, teman-teman akan mengidekan, akan mencoret-coret ide sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian nanti akan ada proses di mana ini ide yang paling sesuai, baru dibuat prototipenya. Prototipenya bisa bentuk yang gambar, bisa bentuk 3D gitu ya. Yang mana tujuannya prototipe inilah memudahkan si customer untuk melakukan simulasi gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngejelasin pun ketika kita sajikan prototipenya dia udah bisa uji coba. Lalu untuk dites. Di tes ini nanti akan sangat mungkin yang paling penting adalah feedback-nya. Jadi kalau dalam dulu kita prinsipnya kalau sudah jadi produk pengen cepat selesai dan cepat bisa eksekusi. Justru dalam proses design thinking ketika dites itu kita malah berharap feedback-nya. Apa yang kurang? Apa yang masih kurang? Apa yang perlu diperbaiki gitu ya? Apa yang sudah bekerja dari solusi ini? Apa yang sudah keren dari solusi yang kita tawarkan? Apa yang nggak sesuai? Apa yang gagal gitu ya? Kemudian dicoba lagi, ya, diperbaiki lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman, dalam kalau tadi kita ada 5 tahapan, kita hari ini coba mengkerucutkan si empati tadi, proses empati ya. Nah, teman-teman, dalam proses empati itu ya, kita harus paham betul yang namanya gain and pain. Ya. Jadi nanti kita akan ngebahas dua hal ini yang ada dari sudut pandang si customer atau si users gitu ya. Gain itu adalah apa sih yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka really desire, mereka yang betul-betul harapkan, kepinginin banget gitu lah kalau bahasa Betawinya, pengen banget gitu ya. Nah kita juga harus paham painful-nya ya, apa yang membuat mereka, frustration-nya apa, kesulitannya apa, hambatannya apa, kita harus paham mana yang paling menghambat dalam mencapai tujuan, mana yang paling ngeselin, mana yang paling susah dalam rangka mencapai tujuan si customer itu. Kita harus paham antara si pain sama si gain secara clear ya. Nah, kemudian teman-teman, saya agak cepat gitu ya. Ada 3 cara untuk empati tadi ya. Jadi kita sebelum ngomongin produk, sebelum ngomongin inovasi, kita harus empati dulu sama si customer kita. Ya. Ada 3 tahapan, 3 cara ya, 3 bukan tahapan. Jadi bisa pilih salah satu, bisa 3-tiganya. Jadi 3 ways to empathize. Ada 3 cara untuk melakukan empati ke customer atau user. Yang pertama observe, mengamati dari kejauhan gitu ya. Apa namanya? Ini orang maunya apa sih? Gitu. Kita lihatin aktivitasnya, kita pantau dari kejauhan, kita intip, kita kepoin gitu ya. Kita analisa, kita observasi. Nah, itu proses pertama, cara pertama. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah engage gitu ya. Ini lebih mudahnya lah ngebangun komunikasi. Ya, ngebangun interaksi dengan si usernya langsung ya. Jadi kita sudah ketemu profil customer-nya, profil usernya, kita ngobrol langsung, kita tanya langsung, kita wawancara langsung kayak gitu ya. Sehingga kita betul-betul engage sama si customer juga terbuka terhadap masalahnya, solusi yang diharapkannya gitu ya. Nah itu baru proses engage. Ada juga cara yang ketiga itu immerse itu ya kayak kita apa ya, bahasa gampangnya itu immerse itu kita menjadi seolah-olah menjadi dia gitu. Kita guru nih, kita mau mengkaji atau mencari masalahnya si guru. Kita jadi guru gitu loh. Kita ngajar sehingga kita feeling that problem gitu ya.
Jadi ada 3 cara itu. Observasi dari kejauhan, mengamati, yang kedua, cara kedua kita wawancara, kita tanya langsung, kita deketin gitu. Yang ketiga, kita menjadi seolah-olah orang itu gitu ya. Menjadi immerse ya, menyerupai gitu ya. Melakukan aktivitas yang sama si customer sehingga kita bisa merasakan secara langsung. Nah, yang paling possible, yang paling efektif dalam proses yang akan kita bangun adalah menggunakan engage, teman-teman. Jadi wawancara langsung ya. Wawancara itu menanyakan perasaan, menanyakan harapan, ngobrol sama si customer yang sesuai dengan profilnya, lalu sampai kita ketemu pain gain-nya si customer, lalu kita definisikan masalah yang sesungguhnya, kemudian kita akan mengidekan ide-ide yang mungkin dapat menjawab masalah yang dirasakan si customer sampai nanti kita ke prototype sampai testing dan sebagainya. Ya, jadi ini 3 ways to empathize, teman-teman. Nanti saya harapkan kita akan bisa melakukan cara yang kedua yaitu engage ke si customer kita yang akan pengen kita bantu selesaikan masalahnya atau dalam wujud sebuah solusi gitu ya. Oke, teman-teman. Ini proses tahapan si customer empathy itu ya. Teman-teman, ada tiga tahapan, 3 poin ya, bukan 3 tahapan nih. Jadi untuk melakukan proses empati terhadap si customer. Yang pertama adalah customer needs to do. Customer ini harapannya apa? Yang ingin dia lakukan itu apa? Yang perlu dia lakukan itu apa? Nah, kita akan menemukan jawaban itu. Gitu ya. Kemudian pain and gains when doing them. Ya, contoh misalkan si customer kalau kita dulu ngomongin PAUD gitu ya. Saya itu mau mau anak saya sekolahnya nggak lama bisa saya mau anak saya sekolah yang misalkan harinya tuh bisa menyesuaikan, jamnya bisa menyesuaikan karena saya sibuk misalkan, karena yang ngantar juga terbatas misalkan. Itu kan harapannya. Nah, untuk mendapatkan needs to do tadi, pains-nya apa? Gains-nya apa? Jadi si customer itu ketika mendapatkan anak-anak bisa sekolah sesuai jamnya itu, yang paling nggak ngenakin itu apa? Yang paling diharapkan itu apa? Nanti kita akan proses tanya jawab di situ. Kemudian setelah kita punya pains-nya si customer, gains-nya si customer gitu ya, kita nanti akan membuat degrees of pains and gain. Jadi derajat yang most painful yang mana, yang most gain yang mana, yang paling diharapkan yang mana dari si customer itu untuk mencapai tujuan itu, yang paling susah diwujudkan si customer yang mana dalam rangka mencapai tujuan itu. Nanti baru kita akan ketemu ngomongin solusi dan sebagainya. Jadi kita baru ngomongin si customer dulu. Jadi empati ini ya ranahnya si customer. Kita akan jump up to the customer mindset atau perspektif gitu ya. Kita sebagai inovatornya gitu ya, sebagai orang yang nanti akan mencoba menghadirkan solusi, akan lompat dari kepala kita, lompat dari asumsi kita, lompat dari perspektif kita akan lompat ke perspektifnya si customer. Kita akan lompat ke harapan-harapan dan kegalauan-kegalauan si customer. Itu ada di proses empati, ya. Oke. Sampai di sini dulu ya, biar nggak terlalu banyak ya. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Oke, boleh pulang. Boleh pulang ya. Yeay gitu ya. Oke, teman-teman. Saya memahami kalau saya terus menjelaskan lebih dari 3-5 slide akan sangat mungkin informasinya nggak masuk semua ya. Jadi akan sangat mungkin ngantuk juga walaupun teman-temannya, tapi nggak ini sepenuhnya. Jadi kita ada break dulu teman-teman. Saya mau teman-teman silahkan off cam tanpa meninggalkan tempat. Ya, silahkan off cam tanpa meninggalkan tempat. Oke, silahkan off cam tanpa meninggalkan tempat. Oke, semua sudah off cam, tapi tidak meninggalkan tempat, so teman-teman masih bisa mendengarkan suara saya. Ya, saya akan melakukan sebuah
instruksi, yang menyampaikan sebuah instruksi yang teman-teman harus laksanakan dalam waktu 3-5 menit setelah saya sampaikan. Ya, sudah siap teman-teman? Siapa? Oke, instruksinya sederhana teman-teman ya. Teman-teman kita sudah hampir 1 jam lebih ya, 1 jam lebih kita duduk di depan layar ya. So saya mau teman-teman bergerak ya, biar nggak terjebak ke layar dan badannya jadi kurang sehat. Instruksinya adalah teman-teman ya, silahkan ya teman-teman. Saya rasa mostly di rumah ya, mudah-mudahan. Kalau nggak di rumah nanti bisa kita carikan solusi ya. Teman-teman, silahkan lihat kanan kiri teman-teman. Ya, kanan kiri ya, depan belakang. Ya, kanan kiri depan belakang. Silahkan ya, pastikan teman-teman berdiri dan bergerak gitu ya. Ambil satu benda ya, ambil satu benda gitu ya. Lalu dalam waktu 3 menit benda itu sudah ada dipegang di tangannya teman-teman ya. Nanti instruksinya setelah semua sudah dipegang. Silahkan cari benda apapun itu gitu ya, di kanan kiri teman-teman, yang nanti akan saya tanyakan korelasinya dengan materi kita pada hari ini. Ya, pilih satu benda yang ada di sekitar teman-teman gitu ya, yang nanti teman-teman bisa menjelaskan korelasinya dengan materi kita pada sore hari ini. Dimulai dari sekarang. Oke, silakan bergerak. Saya juga izin bergerak ya. Hai. Oke, sudah bisa on cam kembali teman-teman.
Oke. Nah, sudah bergerak ya teman-teman ya. Oke, Brar, kamu dapat tahu, Brar? Ngambil apa, Brar? Bib. Yang sudah on cam. Ya Pak. Apa yang kamu ambil, Bib? Abib ya? Makanan snack Pak. Apa itu? Coba lihat, kasih lihat tuh. Oh, kenapa kamu ambil itu? Apa hubungannya sama materi kita sore hari ini? Perlu asupan Pak. Oh, berasa, Pak. Jalankan semuanya. Oke, perlu amunisi supaya bisa menjalankan semuanya. Oke, thank you. Yang sudah on lagi nih, ada Puja, Stuti. Puj, what did you take? Pak, saya ngambil parfum. Oh, why? What is the correlation? Kita kan lagi bahasnya design thinking ya, Pak. Hmm. Kalau menurut saya parfum ini tuh jadi solusi buat misalkan kalau misalnya kita di design thinkingin ini tuh jadi solusi buat teman-teman yang mungkin aroma tubuhnya nggak enak gitu. Jadi menurut saya itu masih berkorelasi gitu. Oke, Puja. And for Stuti, tapi enak, information kan? ini tuh seharian guys, nggak hilang-hilang, wanginya enak banget. Oke, thank you. Tapi kalau badanmu kan tanpa parfum tuh udah wangi kan, Buj? Endorse ya. Oke, kata Satria endorse. Thank you. Oke, good ya. Brar, kamu ngambil apa, Brar? Kalau saya ngambilnya ini Pak, antiseptik. Wah, antiseptik. Apa itu hubungannya? Ini berhubungan, ini kan salah satu produk yang hasil desain thinking Pak. Waktu COVID lalu ini baru muncul karena biasanya digunakan buat ini Pak, buat menetralisir ruangan biar nantinya nggak ada virus-virus yang Oke, ya, customer based product setelah pandemi ya. Oke, thank you. Ismi, apa yang kamu ambil, Is? Kaca, Pak. Why? Kenapa kamu ngambil kaca? Karena kata Pak Fadil tadi kita kan harus tahu, kita harus bisa merefleksikan apa yang dirasakan sama customer. Jadi saya mau ngambil kaca. Menurut saya berkorelasi. Oke, apa mirroring lah ya. We understand what they are feeling through mirroring. Oke, good, thank you. Alfarizi, what did you take? Kamu kayaknya dengerin musik apa nih gua rasa nih? Curiga ini ya. Pemurotal kali ya. Mat, kamu ambil apa? Tipex, Pak. Oh, apa itu? Ini kita sesuai dengan materi sekarang kan design thinking, Pak. Ini buat ngatasin solusi dari kesalahan penggunaan pulpen, Pak. Oke, jadi kalau dulu orang masih solusi pertama penghapus untuk pensel gitu ya. Jadi si Tipex itu muncul setelah orang salah menulis menggunakan pulpen. Oke, thank you Muhammad Al-Farizi. Di sini hadir juga Rahma Mahsya. Halo Rahma Mahsya. Gerak dia, dipindah dulu. Oh, kamu udah pakai 2 ya? Oh iya, tadi laptopnya baterainya habis, maaf Pak, mati. Oke, kamu ambil apa, Rah? Aku ambil ini yang buat sandaran HP, tapi aku pakai HP. Oke, kenapa kamu ambil itu? Karena menurut aku ini solusi buat yang biasanya kalau nggak ada jagaan, kalau pakai HP, jadi pakai ini terus udah gitu udah ada buat kaca juga. Ya, jadi pokoknya produk-produk itu muncul dari masalah ya. Masalahnya Muhammad tuh kalau pulpen tuh masalahnya nggak bisa dihapus nih. Kalau Rahma kalau kita laptopnya nge-hang pakai handphone, nah kita kalau nggak ada, kita masalah kalau pakai handphone karena kita harus pegang-pegang dan sebagainya. Solusinya jagaan HP. Apa namanya itu jagaan HP ya? Oke, Gus. Ya, Pak. Septianto, what did you take? Ya, Pak. Laptop. Wah, laptop siapa kamu ambil? Itu saya, Pak. Kenapa kamu ngambil laptop? Kan kolerasinya sebagai media pembelajaran ya, Pak. Terus dalam membuat media design thinking juga sebagai medianya, Pak. Oke. Thank you ya. Ini Gus. Ada Linda juga, Lin. Kamu ambil apa, Lin? Saya ambil ini, Pak. Buku promo dari penjualan di Guardian. Oke. Apa korelasinya sama materi kita? Ini bisa buat yang mau cari-cari diskon, Pak.
biar bisa datang. Wis pokoknya nyambung gitu ya. Thank you Linda. Oke. Val, kamu ngambil apa, Val? Kabel casan, Pak. Nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Kenapa kamu ngambil? Karena lowbat ya? Apa karena nggak dipakai ya? Kalau saya kan tadi kalau yang mengisi mungkin udah ya, mungkin yang lain. Kalau kabel data kan kita bisa ngirim data HP ke laptop gitu, Pak. Oke. Jadi korelasinya itu bisa menghubungkan pendidikan mungkin gitu, Pak. Oke, siap. Transfer file dokumen belajar ya. Bisa lebih mudah. Thank you ya. Ini ada siapa lagi nih? Yang udah on dari tadinya ada Amalia Dini. Din, mau apa, Din? Saya ngambil nemtek, Pak. Kelihatan enggak? Ya, kenapa kamu ngambil nemtek? Ada fotonya? Ada. Kenapa? Hubungannya apa? Korelasinya kan saya di notes itu saya nulisnya design thinking itu adalah serangkaian proses memecahkan suatu masalah kan. Nah, nemtek itu kan berarti kayak profil diri kita. Jadi kita yang memecahkan masalah itu untuk menciptakan suatu yang inovatif kayak gitu, Pak. Cakep ya. Oke, thank you ya teman-teman. Kalau saya tanya semua sampai jam 6 ya. Jadi terima kasih apa namanya? Intinya kita yang pertama kita bergerak gitu ya. Karena online itu kita harus bergerak teman-teman. Jadi kalau jangan sampai setengah jam, 20 menit harus bergerak. Makanya saya itu sengaja tangannya gerak sebenarnya untuk mengatasi badan-badan saya diem aja gitu ya. Teman-teman juga gitu. Nah, sama yang kedua mengkorelasikan itu penting teman-teman. Jadi orang yang sudah terkoneksi dalam sebuah kelas itu akan cenderung lebih mudah gitu ya. Apapun yang bisa dilihat diterka oleh inderanya dia bisa korelasikan dengan apa yang dia terima informasinya ya. Pun maksud saya untuk mengkorelasikan sebenarnya untuk merecalling, kalau dalam bahasa belajar itu merecall informasi yang teman-teman dapat lalu menghubungkan dengan apa yang teman-teman pegang. Just it sebenarnya ya, tujuannya gitu ya, benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, lanjut apa sudah teman-teman? Sudah? Sudah aja kita tutup atau lanjut? Nggak ada suaranya nih ya. Tambah satu boleh, Pak? Oh, boleh. Siapa? Abrar, Pak. Abrar, ya, Bra. Saya borong apa? Samping saya ada HP. Oke. Kenapa kamu mau nunjukin HP? Kalau dari tadi kan kita nunjukinnya produk ya, Pak. Mungkin HP ini juga termasuk produk, tapi ternyata HP juga bisa menjadi media, Pak, untuk melakukan langkah empati, Pak, untuk menelusuri masalah dan juga bisa juga untuk cari ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Perfecto ya, jadi sudut pandang yang kaya ya. Jadi orang-orang HP itu yang komunikasi dan sebagainya, tapi korelasi dengan materi kita nanti akan menggunakan proses empati banyak menggunakan HP, menggunakan wawancara, tanya, telepon, chat dan sebagainya gitu ya. Sama untuk menemukan ide-ide kita juga harus mengumpulkan banyak informasi dengan cara googling dan sebagainya. Well answered and share, Abrar. Thank you ya. Ada yang mau menyampaikan juga sebelum saya lanjut? Kalau tadi saya tunjuk, kalau ada yang masih mau sharing, monggo ya. Nggak ada? Ada apa enggak? Ini kalau nggak respon gitu, saya mau lanjut gimana ini orangnya? Oke, lanjut Pak, yang Bu dosen yang melanjutkan ya. Oke, teman-teman izin melanjutkan ya. Materi tinggal sedikit lagi untuk sore hari ini. Tadi kita sudah sampai ke ini ya. Poin dari empati itu ini, kita paham customer needs to do-nya ya. Kita sudah di awal sudah memprofil customer-nya, terus kemudian customer needs to do-nya apa? Si customer tuh pengen melakukan apa sih ya yang belum kesampaian gitu ya, yang dia betul-betul inginkan, tapi pada saat ingin mengejar capaian itu dia mengalami kesulitan apa? Apa saja kesulitannya gitu ya. Kemudian dalam mencapai target atau sasaran itu apa yang ingin dia harapkan? Ya, apa yang betul-betul dia idam-idamkan gitu ya supaya harapan tercapai dengan mudah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama nanti di proses empati ada yang namanya kita melakukan degree of pains and gains. Dari pains and gains yang disebutkan oleh si responden atau customer, kita memetakan mana yang paling muncul, sering muncul dan dominan
sebelum kita nanti definisikan sebagai masalah, the real problem of the customers, ya. Oke, teman-teman, ini kalau di apa namanya slide-nya Cias yang saya ambil dari materinya Cias, teman-teman ya. Yang 5 step of design thinking ini supaya teman-teman ada gambaran gitu ya. Jadi kalau di empati sebenarnya proses memahami situasi dan kondisi yang dialami customer, ya. Jadi proses empati itu kita betul-betul ingin paham situasi dan kondisi yang dialami si customer, baik itu keluhannya, kendalanya maupun keinginannya, gitu ya. Kemudian kalau si divine ini adalah memilih dan mendefinisikan permasalahan customer yang akan diselesaikan. Kan customer itu masalahnya banyak, gitu ya. Nggak mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita harus memilih mana masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian dari masalah yang sudah kita pilih, yang sudah kita putuskan, kita akan proses ke idiot. Apa sih proses idiot itu? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide yang bisa menjadi solusi. Jadi kita belum memutuskan solusi, tapi ide-ide apa yang akan jadi solusi kita tumpahkan semua, kita visualkan, kita coret-coret gitu ya, sebelum kita jadikan sebuah solusi. Ya. Lalu nanti setelah diputuskan ide yang paling sesuai, yang paling cocok, baru kita akan membuat representasi visual, ya. Prototipe itu representasi visual, bisa dilihat, syukur-syukur bisa dipegang, bisa didemonstrate, bisa disentuh gitu ya, agar menjadi konkret dan bisa diindra dengan mata, dengan telinga, dengan tangan gitu ya. Kemudian setelah selesai testingnya baru kita ke tes gitu ya. Prototipe diuji langsung kepada customer yang profilnya sama gitu ya. Kemudian diujikan apakah sudah sesuai, lalu minta umpan baliknya. Bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai? Apakah ini berfungsi untuk menjawab masalah Ibu? Apakah ini sesuai dengan harapan Ibu? Apa yang sudah bagus? Apa yang kurang bagus? Itu digali informasinya. Jadi proses tes dalam sebuah design thinking itu bukan pengen menyelesaikan solusi atau produknya, tapi justru tes ini yang tidak kalah penting adalah menemukan apa yang sudah oke, apa yang belum oke gitu loh, untuk kemudian disempurnakan, Mbak. Kalau teman-teman paham, yang namanya inovasi kan nggak berhenti di satu titik, pasti akan terus ada perbaikan, termasuk produk, termasuk jasa, ya, termasuk dalam proses pembelajaran. Mungkin tahun 2020 ditemukan metode belajar yang paling cocok adalah case-based learning. Kemudian diinovasikan lagi, ditanyakan lagi ke muridnya, ke peserta didiknya, oh ternyata yang paling cocok adalah untuk saat ini adalah problem-based learning misalkan. Diinovasikan lagi, jadi nggak ada yang saklek, nggak ada yang fokus. Jadi setiap kita bertumbuh, tahunnya berjalan, itu pasti yang namanya inovasi akan terus berlanjut gitu ya. Oke. Nah ini apa namanya teman-teman? Karena nanti di proses empati ini kita akan menggunakan yang cara kedua ya. Tadi ada 3 cara, masih ingat teman-teman? 3 cara dalam empati. Masih ingat? Observe Pak, pertamanya. Observe, yang kedua? Terus komunikasi Pak. Ya, engage ya. Yang ketiganya adalah immerse ya. Immerse. Nah, kita akan menggunakan yang cara kedua aja, yaitu engage. Bagaimana kita bisa ngebangun engage dengan si customer, yaitu dengan cara ngobrol atau wawancara ya. Nah, tips untuk wawancara dalam proses empati adalah teman-teman harus menggunakan open-ended question. Ya, apa sih yang Bapak harapkan? Apa yang Ibu harapkan? Titik-titik dalam rangka mencapai ini. Jangan sampai Ibu maunya ini apa ini. Nah, itu nanti kita sudah tertutup solusinya karena sudah dikunci dalam yes or no question. Jadi kalau mau tanya, gunakan open-ended question. Ya. Dan disarankan ask one question at a time. Jadi kadang kita kan pengennya menanyakan 2 hal ya, terus tanya-tanya terus. Jadi si customer belum jawab pertanyaan pertama, kita sudah lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi solusinya, tipsnya adalah ask one question at a time. Tanya 1 pertanyaan dalam 1 waktu sampai selesai. Kalau mau dia butuh mikir, kasih waktu. Jangan didesak, jangan dipaksa, jangan dulu lompat ke pertanyaan berikutnya. Jadi ask a question in a time. Ask no leading question. Jadi ada kan kadang kita kalau bertanya pengennya, Bapak sebagai seorang dosen gitu ya, harapannya pastinya mahasiswanya aktif ya Pak. Nah, itu udah leading question tuh ya. Jadi jawabannya sudah kita arahkan gitu sehingga kita nggak bisa proses empati ke si customer. Be comfortable with silence. Kadang kan orang ditanya ada yang langsung jawab, ada yang apa ya, mikir diam, nggak apa-apa. Jadi buat dia nyaman untuk berpikir. Justru kalau ketika dia diam dan berpikir untuk mencari jawabannya, berarti dia dalam tahapan mencari betul-betul masalah yang ingin dia sampaikan.
atau gain yang ingin disampaikan, ya. Be concise and direct. Jadi langsung straight to the point, nggak usah muter-muter. Jadi pertanyaannya harus clear supaya si customer juga bisa menjawab dengan clear, dan informasi yang kita tangkap bisa clear sebelum kita nanti mendefinisikan masalah yang akan kita kunci, gitu ya. Those are the 5 interview tips, ya. Terus 3 step of customers empathy. Kalau tadi 3 cara, sekarang 3 step, teman-teman, ya. Ada 3 langkah yang memang kita harus lakukan, betul-betul 3, nggak boleh ada yang tertinggal. Kalau tadi si 3 cara, gitu ya, observe, engage, immerse, kita bisa pilih salah satu. Tapi kalau karena ini steps, maka harus dilaksanakan semuanya, gitu ya, dan berurut, ya. Map the problem. Jadi kita harus petakan dulu masalahnya supaya clear needs to do-nya si customer itu apa, gitu ya. Si customer itu punya masalah dalam mencapai tujuan, gitu ya. Pengennya ini, hambatannya ini, dan sebagainya. Setelah kita sudah mapping the problem, kita prioritaskan dari sekian banyak problem. Nanti kan teman-teman sedang wawancara 1-2 orang, pasti muncul masalah-masalah yang beragam, gitu ya. Nanti teman-teman harus mampu memprioritaskan masalah mana, ya, masalah mana yang akan diambil untuk disolusikan. Biasanya yang paling sering muncul diucapkan oleh si customer, ya, baik itu pain-nya maupun gain-nya, tapi itu sering muncul diulang-ulang, gitu ya. Itu baru prioritas of the problem. Setelah itu clarify the problem. Setelah kita putuskan satu masalah yang sudah clear dari mapping, prioritas, nanti butuh klarifikasi, dijelaskan, kita konfirmasi ulang, Bu, Pak, ini kan apakah betul Bapak untuk mencapai ini punya masalah ini dan sebagainya. Kalau dia yes, itu yang saya alami dan sebagainya. Berarti confirm itu masalahnya si customer, betul-betul masalah yang harus kita bisa berikan solusi supaya ketika kita munculkan solusi bisa dipakai si customer, kayak gitu ya. Nah, ini customer empathy board, gitu ya. Ini juga sebenarnya saya masih ngambil yang punya CIAS, gitu ya. Jadi belum punya saya ini. Jadi teman-teman boleh untuk latihan sih boleh-boleh aja, tapi tidak untuk disebarluaskan, ya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau di latihan kita pada sesi 1, sesi 2 adalah kita bikin whole lembaga kan, satu lembaga perencanaan, gitu ya. Nanti kita akan coba simplifikasi dari lembaga itu, kita akan cari masalah si customer. Apakah yang kita asumsikan itu menjadi kebutuhan customer di lingkungan kita itu betul-betul masalah si customer, atau jangan-jangan itu bukan masalahnya si customer, atau sudah terjawabkan masalahnya, sehingga kalaupun kita bikin ya nggak akan laku nantinya, ya. Maka kita akan buat customer empathy board yang relate sama nanti apa yang sudah kita lakukan di sesi 1 dan sesi 2. Nah, needs to do, ya. Kita akan belajar tentang customer needs to do. Nanti kita akan coba share kasih contohnya, yang pain-nya apa, yang gain-nya apa, ya. Kalau kita yang perlu nanti kita sepakati adalah pembagian kelompok, apakah lanjut kelompok sebelumnya atau kita modifikasi, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kaidahnya, teman-teman. Penting untuk harus sesuai sama kaidah. Kalau sudah nggak sesuai akan kesulitan ketika nanti proses empati sampai testing, ya. Nah, kaidah pengisian empathy board ini, teman-teman, gitu ya. Needs to do itu harus bentuk kata kerja, ya. Needs to do itu harus bentuk kata kerja, ya. Kemudian pain itu bisa kata kerja, bisa kata benda, ya. Gain itu sama bisa kata kerja, bisa kata benda. Nah, ini contoh yang di bawah, ya. Customer. Kalau kemarin kan teman-teman customer seorang ibu atau ayah orang tua dengan penghasilan 4 juta yang tinggal di area Kramajati, gitu ya. Itu customer sudah clear. Kayak gini contoh customer pekerja kantoran di Jabodetabek. Jadi yang akan kita sasar adalah orang yang bekerja di kantor di area Jabodetabek. Konteksnya, gitu ya, mendapatkan layanan transportasi yang efektif dan efisien saat pergi dan pulang kerja. Ya, ini teman-teman perlu paham antara si customer sama konteks, ya. Nah,
yang sudah teman-teman lakukan itu yang kemarin adalah customer dan kontaknya sudah jadi gitu ya, walaupun belum valid gitu ya. Customer-nya adalah orang tua dengan penghasilan ini yang tinggal di daerah sini. Kemudian konteksnya adalah mendapatkan PAUD ya untuk anaknya yang mampu memfasilitasi pembelajaran alam atau pembelajaran bahasa atau agama gitu ya, yang mungkin harganya terjangkau misalkan. Itu konteksnya. Konteks itu adalah harapannya si customer kan. Ya nggak? Clear nggak teman-teman? Ya, si customer sama si konteks itu harus clear dulu teman-teman. Teman-teman sudah punya customer-nya, tinggal dicoba didiskusikan lagi di grup apakah sudah benar itu customer-nya, karena nanti salah satu customer itu yang akan kita tanya tuh untuk empati gitu ya. Jadi pastikan clear dan firm customer-nya. Kemudian konteksnya adalah mendapatkan layanan, ini contohnya, mendapatkan layanan transportasi yang efektif, dan efisien saat pergi dan pulang kerja. Nah, teman-teman, sekarang kita coba kembali ke ke kelompok masing-masing ya. 1 sampai 5 ya, kemarin itu 5 kelompok dari PAUD yang sudah ada. Dari materi yang sudah teman-teman buat, tinggal nanti di slide ketiga, kan udah buat masing-masing buat 2 slide ya. Masing-masing buat 2 slide gitu ya. Nanti di slide ketiga itu customer-nya ditulis lagi. Kalau memang sama tinggal ditulis ulang. Kalau yang mau dimodifikasi, mau dimodifikasi. Sama konteksnya. Dari informasi yang sudah teman-teman ditulis di slide kedua, kira-kira konteks yang paling relevan, yang paling sesuai dalam bentuk kalimat apa? Ya, sampai sini teman-teman sudah clear? Aman, Pak. Aman ya. Oke, kalau sudah silahkan masuk ke link Google Slide ya. Masih pegang linknya? Apakah masih punya linknya? Kalau enggak saya share ulang ya. Udah deh masuk ya, nanti masih ada ya. Teman-teman masing-masing kelompok silahkan masuk dan masuk. Sampai 17.25 ya, 17.25. Silakan masuk. Yang record. Iya, Habib. Dada lu salah masuk room ya? Ada
share singkat saja ya. Share singkat apa yang sudah ditentukan di customer sama konteksnya. Ya, yang share screen satu orang aja, nanti dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 langsung sharing aja dengan cepat. Monggo. Volunteer untuk share screen sama kelompok 1 langsung siap-siap untuk sharing hasil diskusinya. Kelompok 1 siapa? Yuk. Langsung share screen, langsung share apa yang sudah dihasilkan dari diskusinya. Halo, kelompok 1? Iya Pak, sebentar. Oke. Bapak ini yang share screen dari kelompok aja berarti ya? Ya, kelompok 1 aja. Jadi nanti nggak usah close, langsung lanjut kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 5. Oke, Pak. Tapi saya izin off cam ya Pak, soalnya jaringannya nggak benar, nggak lancar. Oke, Puj. Aman. Oke, silakan. Oke, izin Pak, udah terlihat ya? Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil atas kesempatannya untuk kelompok 1 dapat mempresentasikan sedikit gitu ya, men-share apa yang sudah kami diskusikan terkait customer dan konteks. Mungkin ini masih belum sempurna gitu ya, masih ada kita pemahaman masih salah-salah, cuman ini yang kita dapat dari diskusi kita. Yang pertama itu tentang customer, di mana menurut atau diskusi kami itu menghasilkan bahwa customer ini di apa yang sudah kita kerjakan gitu ya, orang tua yang mempunyai anak berumur 2-4 tahun berdomisili di Tambun Utara dengan berpenghasilan menengah ke bawah, serta kurang memahami bahasa Inggris dengan konteks mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris sejak dini sehingga anak dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan orang sekitarnya. Lalu yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang variatif sehingga ketika proses belajar mengajar, anak dengan cepat memahami apa yang mereka pelajari. Mungkin segitu aja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Bapak izin ini saya matiin share screen-nya atau lanjut ke kelompok 2, Pak? Lanjut aja, Puj. Biar nggak usah itu bolak-balik. Oke, Pak. Dibantu. Kelompok 2 silakan langsung. Oke, Pak, saya izin mewakili kelompok 2. Puja bisa di Zoom gak dikit? Oke, saya jelasin aja ya Pak langsung. Jadi di sini setelah berdiskusi tadi, customer atau sasaran kita itu adalah orang tua yang memiliki anak berumur 4-6 tahun yang berpenghasilan itu sebesar 1-5 juta dan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Nah, untuk konteksnya ini atau harapan yang ingin kita penuhi gitu untuk customer kita ini, yang pertama itu mendapatkan sekolah taman kanak-kanak yang dekat dengan wilayah tempat tinggal dengan jam belajar fleksibel, fasilitas, dan juga pembelajaran berkualitas dengan harga yang sesuai dengan penghasilan yang diterima. Nah, sebenarnya poin 1 ini tuh udah mencakup semua harapan sih Pak, tapi di sini kami perincikan lagi. Jadi nanti tuh customer itu atau anak dari orang tua ini tuh sejak dini mereka akan mendapatkan pengetahuan mengenai cara belajar menggunakan metode belajar STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Kurang lebih itu, Pak. Lanjut kelompok 3. Thank you.
Baik Pak, saya izin memaparkan dari hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu ada customer-nya atau sasarannya yaitu orang tua yang memiliki anak usia 2-4 tahun dan orang tua yang memiliki penghasilan 2 juta sampai 5 juta serta berdomisili di daerah Jakarta Timur. Nah, untuk konteksnya yang kami diskusikan tadi yaitu dapat mendapatkan pendidikan PAUD yang mandiri dan mencintai lingkungan sekitar, serta ingin menyekolahkan anaknya dengan pendidikan bernuansa alam di dekat lingkungan tempat tinggalnya atau di lingkungan Jakarta. Segitu aja Pak, presentasi dari kelompok 3. Oke, thank you. Lanjut kelompok 4. Baik, saya Ika Damayanti, perwakilan dari kelompok 4 ya akan memaparkan materinya. Jadi customer yang kami ambil itu terkait orang tua yang mempunyai anak berusia 2-4 tahun dengan penghasilan minimalnya itu 1 juta dan memiliki ketertarikan dengan pembelajaran berbasis rekreasi. Nah, konteksnya ini tuh anak mendapatkan layanan pendidikan yang aktif belajar, bermain, dan berani bersosialisasi dengan anak maksudnya bukan dengan anak, ini revisi itu, dan anak juga bisa belajar itu dari alam dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Silakan lanjut. Pak, ya udah saya yang perwakilan ya Pak untuk kelompok 5. Jadi kelompok 5 udah hasil diskusinya buat customer itu adalah untuk orang tua yang memiliki anak usia 2-5 tahun dengan ekonomi menengah ke bawah yang berdomisili di daerah Cipayung. Nah, konteksnya harapan buat customer nanti itu adalah mendapatkan pembelajaran yang berbasis budaya karena di zaman sekarang ini masih banyak yang tidak mengenal budaya sendiri dan didukung dengan biaya pendidikan yang terjangkau serta transportasi yang strategis. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Sudah semua berarti ya? Yang belum? Udah kelompok 5 kan ya isinya? Udah, Pak. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menjalankan diskusi cukup tajam yang terkait customer sama konteks ya. Ini aku kasih feedback singkat ya karena waktu kita terbatas teman-teman. Terkait ini boleh di close dulu, push slide-nya, screen-nya. Untuk ngomongin profil, si customer itu profil ya. Jadi customer sama dengan profil. Ya. Profil itu Bapak maaf motong suaranya mendem kayaknya deh Pak. Gitu ya, wait. Soalnya tadi habis ganti dari cek, sudah clear? Sudah jelas? Masih kurang Pak. Masih Pak. Masih kurang, iya. Cek, sudah masuk? Masih? Masih Pak. Sudah jelas belum teman-teman? Masih sama, suaranya kecil juga. Cek, sudah jelas? Halo? Kecil sih Pak, tapi nggak apa-apa deh, lanjut Pak. Oke ya. Oke. Ya, saya ngomongnya agak kencang sekarang ya. Ya. Oke. Baik teman-teman, saya kasih feedback singkat terkait customer sama konteks. Customer itu sama dengan profil user, profil orang yang ingin kita sasar, ingin kita bantu selesaikan masalahnya. Untuk mempermudah, customer itu biasanya didefinisikan pekerjaannya. Ya.
posisinya atau profesinya. Orang tua juga bisa masuk, orang tua dengan punya anak gitu ya, atau pekerja, atau ibu bekerja gitu ya, atau mahasiswa, lebih spesifik mahasiswa semester akhir, itu profil. Kemudian dikasih umur biasanya kan, mahasiswa semester akhir, para pekerja usia 30 sampai 40 tahun itu lebih bagus. Kemudian areanya Jabodetabek, Jakarta Selatan gitu ya. Semakin spesifik semakin baik. Tapi kita baru ngomongin profil ya. Customer itu profil aja, jangan ditambah-tambah, jangan. Orang tua yang punya penghasilan minimal 2 juta yang tinggal di Jakarta Selatan yang punya harapan. Belum ngomongin harapan. Jadi customer tuh kunci di profil. Ya, profil customer ya. Orang tua yang tinggal di daerah ini punya anak usia 2 sampai 5 tahun, penghasilannya di angka 3 sampai 30 juta misalkan. Itu profil. Nah, atau customer. Kemudian kalau ngomongin konteks tadi ada yang masih dibuat poin-poin gitu ya, ada poin 1 apa poin 2 ya. Konteks itu adalah satu kalimat saja. Keinginan, harapan secara keseluruhan yang belum ada solusinya. Ya. Jadi belum ngomongin poin-poin. Orang tua ingin mendapatkan pendidikan, misalkan ya, ingin mendapatkan pendidikan anak usia dini yang dekat dengan rumah gitu ya, yang dapat menyesuaikan jadwal kesibukan orang tua. Misal, itu kan belum ada solusinya tuh. Ya. Orang tua yang tinggal di sini ingin konteksnya mendapatkan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan berkualitas. Itu contoh, tapi masih normatif tuh. Tapi itu benar kalimat konteks. Yang jelas sebelum ngomongin isinya, kaidahnya dulu dalam penulisan customer konteksnya harus sudah clear. Ya. Jadi konteksnya cukup satu kalimat saja. Mendapatkan apa yang diharapkan. Ya. Dan itu pastikan belum ada solusinya, teman-teman. Harapan yang tertulis dalam konteks itu pastikan belum ada solusinya. Kalau sudah ada solusinya, ya pasti dia akan kita nggak perlu menghadirkan solusi lagi. Bisa jadi di sekitar situ sudah ada sekolahnya, sudah ada PAUD-nya. Jadi kita menghadirkan harapan-harapan yang belum ada solusinya konteksnya. Ya, clear teman-teman? Jadi masih bisa diperbaiki lagi customer sama konteksnya. Kalau customer sudah mulai benar semua, tapi tadi masih ada yang tambahkan dengan yang punya harapan pendidikan ini, jangan ditambahkan ya. Kalau konteksnya masih banyak yang belum sesuai dengan kaidah ya. Jadi kita di awal ini teman-teman dalam design thinking kita agak kenceng di menyesuaikan konteks sama nanti proses empati itu agak lama. Karena kalau kita sudah salah di awal, pasti akan salah di proses define, ideate, prototype sama tesnya. Maka di empatinya kita agak lama. Jadi di setiap workshop design thinking itu yang paling lama makan waktunya adalah di proses empati. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, itu saya akan sharing sedikit untuk menambahkan teman-teman supaya paham untuk next step-nya, supaya kebayang contoh konkretnya. Ya, jadi teman-teman, step-nya pastikan kita sudah mapping problemnya, nanti kita baru mapping problem nih. Yang kita lakukan sekarang adalah mapping the problem. Kita belum prioritize, apalagi clarify the problem. Ya, kemudian nanti ini yang akan kita lakukan ya. Kita misalkan kelompok 1, customer-nya di sini ditulis gitu ya. Konteksnya apa gitu ya. Customer-nya orang tua punya anak usia berapa tahun, penghasilan segini, tinggal di sini. Konteksnya adalah mendapatkan pendidikan anak usia dini yang titik-titik gitu ya. Need to do-nya berarti yang ini teman-teman contohnya. Ya. Harus bentuk kata kerja ya, harus bentuk kata kerja. Kemudian kalau pen sama ken bisa kata kerja, kata benda. Nah, konteks contohnya yang sudah saya tadi sampaikan juga adalah ini, mendapatkan layanan transportasi kan masih general, belum ada solusinya tuh waktu itu ya. Dan ini contohnya supaya kebayang teman-teman. Ya. Sebagai seorang pekerja kantoran yang perlu nanti customer bot ini teman-teman fungsinya adalah untuk diisi pada saat wawancara teman-teman ya. Jadi setelah clear problemnya, mapping problemnya, lalu customer konteksnya sudah clear, baru teman-teman melakukan proses wawancara atau empati ya, engage the customer melalui proses wawancara dengan profil yang sudah kita tentukan sebagai customer. Nah, pakai yang ini teman-teman ya. Ini
contoh ini contoh sederhananya ya. Apa yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan layanan transportasi yang efektif dan efisien? Pasti akan menjawab jalan dulu ke arah pangkalan ojek gitu ya, nawar dulu gitu ya, naik ojek dan seterusnya. Pasti jawabannya akan bervariasi. Nah, baru nanti ditanya pain-nya. Hal menyebalkan apa? Hal yang ngeselin apa? Ini dijawab nanti. Di gen itu adalah hal yang pengen Anda harapkan. Hal yang paling Anda harapkan betul-betul terjadi, terwujud gitu ya, pada saat Anda untuk mendapatkan need to do tadi gitu ya. Nah, ini terlalu terburu-buru kalau sampai teman-teman tahu karena harus ada waktu tambahan gitu ya. Yang sekarang teman-teman perlu lakukan setelah ini ya, teman-teman adalah memastikan customer sama konteksnya benar dulu. Ya. Tadi sengaja saya share contoh lagi supaya teman-teman kebayang untuk memodifikasi, membenarkan customer sama konteksnya. Nanti customer konteks yang sudah direvisi, teman-teman kirim aja ke chat ya, atau saya akan pantau di Google Slide-nya gitu ya, yang sudah final gitu ya, yang sudah diedit, boleh diinfo juga melalui Rizky, Pak, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 3 udah, supaya saya bisa mampir ke Google Slide-nya. Setelah itu mungkin ya nanti saya akan koordinasi dengan Bu Desi juga, akan ada waktu tambahan gitu ya, mungkin cukup setengah jam gitu ya, untuk menyiapkan teman-teman sebelum melakukan proses engage atau wawancara. Jadi sebelum nanti ketemu minggu depan, saya akan kasih waktu lagi tambahan setengah jam gitu ya, untuk menjelaskan cara melakukan wawancara sesuai dengan customer context yang sudah teman-teman buat ya. Itu teman-teman, mungkin agar teknisnya lebih mudah dan possible dan bisa dilaksanakan, itu yang mungkin akan kita lakukan selama seminggu ke depan. So, masih ingat apa yang perlu dilakukan setelah ini, teman-teman? Fixin customer sama konteksnya, Pak. Oke, fixkan customer konteksnya, diskusikan secara kelompok. Kalau sudah ready, kalau bisa nanti diingatkan saya juga ya, melalui Rizky, boleh Pak Fadil, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah gitu ya, lapor ke Rizky nanti akan lapor ke saya. Lalu saya akan cek di Google Slide-nya. Nanti saya akan kasih feedback di setiap slide-nya. Kalau sudah oke lanjut. Kalau belum, saya akan kasih masukan. Coba akan saya luangkan waktu untuk mengecek masing-masing slide-nya. Yang jelas, di-update dulu ke Rizky kalau sudah melakukan perbaikan. Ya, oke. Itu dulu teman-teman. Kita sudah masuk jam 6 lewat dan sudah azan maghrib. Ya, jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Sebelum saya tutup, teman-teman, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Atau Bu dosen mau menambahkan, monggo. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan, memastikan setelah ini teman-teman melakukan langkahnya dengan tepat ya, supaya waktu kita efektif. Sebelum ditutup, saya kasih waktu 3 menit kalau ada yang mau tanya. Monggo. Pak. Ya. Kalau misalnya kita langsung chat Pak Fadil aja gimana, tanpa melalui Rizky, biar langsung gitu, Pak? Oke, boleh juga sih, boleh juga. Memang itu free aja. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Tapi kalau saya bisa langsung, saya langsung. Kalau belum, berarti saya belum sempat baca atau skip gitu ya, nggak apa ya. Nanti diingetin aja. Oke, thank you. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri teman-teman pertemuan pada hari ini. Bu dosen, terima kasih di sela-sela kesibukannya masih bisa mendampingi kita semua. Saya ucapkan terima kasih teman-teman ya, masih full 49 sampai sesi akhir. Terima kasih untuk antusiasnya, mudah-mudahan jadi kebaikan dan bermanfaat ilmu kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak.